Halo sahabat sehat semua, kembali lagi di YouTube kesayangan kita, YouTube channel Dwi J Sarjan. Perkenalkan, di sini saya Dokter Muda Wahyu Hidayat yang sedang menjalani kepanitraan klinik bedah di RSUD Kota Mataram dengan pembimbing Dokter Inyoman Dwi J Saputra, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hemoroid dan bagaimana penanganannya. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hemoroid. Jadi, hemoroid adalah merupakan suatu pelebaran dan inflamasi pembuluh darah vena di daerah anus yang berasal dari plexus hemorrhoidalis. Jika pelebaran vena di bawah atau di luar linia dentata disebut hemoroid eksternal. Dan jika pelebaran vena di atas atau di dalam linia dentata disebut hemoroid interna. Untuk mekanisme dari hemoroid itu sendiri, dia ini timbul akibat karena dilatasi, pembengkakan atau inflamasi vena hemorrhoidalis yang disebabkan oleh berbagai faktor risiko atau faktor pencetus. Di mana yang pertama akibat karena mengedan pada BAB yang sulit atau terlalu lama duduk di jamban. Kedua, akibat karena peningkatan tekanan intraabdomen, akibat karena adanya tumor dalam usus atau abdomen. Terus yang ketiga, karena kehamilan, akibat karena tekanan janin dan hormonal. Keempat, karena usia tua. Kelima, ada konstipasi kronik. Keenam, ada diare kronik atau diare akut yang berlebihan. Terus yang ketujuh, ada hubungan seks peranal. Kedelapan, ada hubungan kurang minum air. Kesembilan, ada kurang makan makanan berserat. Dan kesepuluh, kurang berolahraga. Hemoroid itu sendiri dibagi menjadi eksterna dan interna. Nah, untuk hemoroid interna dibagi berdasarkan gambaran klinis, di mana ada derajat 1, di mana derajat 1 ini bila terjadi pembesaran hemoroid yang tidak prolaps keluar kanal anus, dan dia ini hanya dapat dilihat dengan anerotoskop. Dan derajat kedua, dia ini pembesaran hemoroid yang prolaps dan menghilang atau masuk sendiri ke dalam anus secara spontan. Untuk derajat 3, di mana dia ini pembesaran hemoroid yang prolaps dapat masuk lagi ke dalam anus dengan bantuan dorongan jari. Untuk yang derajat 4, di sini prolaps hemoroid yang permanen rentan cenderung untuk mengalami trombosis dan infark. Untuk gejala dari hemoroid itu sendiri, di mana yang pertama ada perdarahan, di mana perdarahan ini merupakan tanda pertama dari hemoroid yang oleh karena trauma feses yang keras. Terus yang kedua, ada darah berwarna segar oleh karena darah yang berasal dari plexus yang masih merupakan darah arteri, di mana dia ini dapat berupa garis saja atau menetes. Terus yang ketiga, dapat terjadi anemia atau penurunan darah. Terus yang keempat, ada dapat muncul tonjolan keluar bila keluar makin besar dan tidak dapat masuk kembali. Terus yang kelima, ada iritasi mukosa yang dapat timbul rasa gatal. Terus yang keenam, nyeri, di mana nyeri ini dapat timbul bila terjadi trombosis, dem ataupun radang. Untuk penegakan diagnosis dari hemoroid itu sendiri, di mana yang pertama kita bisa lakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk anamnesa itu sendiri, di mana yang pertama kita akan mendapatkan keluhan dari pasien yaitu nyeri hebat. Yang kedua, benjolan. Terus yang ketiga, ada keluarnya darah segar pada saat buang air besar. Terus yang keempat, gatal pada anus. Selanjutnya, kita dapat melakukan pemeriksaan fisik, yaitu yang pertama bisa kita lakukan inspeksi, di mana biasanya pada hemoroid eksterna mudah terlihat, apalagi sudah mengandung trombus. Nah, dan pada hemoroid interna yang prolaps dapat terlihat sebagai benjolan yang tertutup mukosa. Nah, untuk membuat prolaps dapat dilihat dengan cara meminta pasien untuk menenjang. Nah, dan yang kedua, kita dapat melakukan RT atau rectal torture, di mana biasanya pada hemoroid interna dapat atau tidak teraba dan juga kadang tidak nyeri. Dapat diraba bila sudah ada trombus atau fibrosis. Dan untuk pemeriksaan penunjangnya itu sendiri, di mana kita dapat melakukan anoskopi atau spondoskopi, di mana kita dapat memasukkan alat pada anus ataupun dubur, dan kita dapat mengevaluasi di sana ada tidaknya tumor ataupun massa yang terdapat dalam anus ataupun usus besar itu sendiri. Untuk penata laksanaan dari hemoroid itu sendiri dibagi menjadi dua, ada medis atau non bedah dan terapi bedah. Dan untuk terapi medis non bedah di sini dibagi menjadi dua. Di sini ada non farmakologis dan farmakologis. Untuk terapi non farmakologisnya di sini pertama kita bisa melakukan perbaikan pola hidup, yaitu dengan cara memakan makanan yang tinggi serat, olahraga yang cukup,
minum minimal 2 liter per hari, menghindari faktor risiko yaitu defekasi dengan menjongkok atau tidak dengan menggunakan toilet duduk karena saluran pencernaan akan lebih lurus pada posisi menjongkok sehingga proses defekasi lebih gampang. Nah, untuk terapi non farmakologis ini biasanya digunakan pada hemoroid grade 1 dan 2. Untuk grade 3 dan 4 biasanya perlu tindakan operasi. Untuk penetasan farmakologisnya di sini obat untuk memperbaiki defekasi, di mana yang pertama ada suplemen serat, terus yang kedua ada obat laksan atau penjahar, di mana di sini sebagai anionik surfaktan yang dapat merangsang sekresi mukosa usus halus sehingga meningkatkan penetrasi cairan ke dalam tinja. Selain itu, kita dapat memberikan obat simptomatis, yaitu obat untuk mengatasi keluhan dari hemoroid itu sendiri, di mana pertama bisa kita berikan obat analgesik atau anti nyeri, atau kita bisa berikan obat untuk mencegah perdarahan yang aktif. Apabila dengan terapi farmakologis tidak ada perbaikan, kita dapat melakukan terapi bedah dengan indikasi yang pertama ada hemoroid interna grade 2 berulang, kedua ada hemoroid grade 3 dan 4 dengan gejala, ketiga ada mukosa rektum menonjol keluar anus, keempat hemoroid grade 1 dan 2 dengan penyakit penyerta seperti visura, kelima jika terjadi kegagalan penetrasaan konservatif, keenam atas permintaan pasien. Terdapat 3 tindakan bedah yang tersedia saat ini, yaitu yang pertama ada bedah konvensional menggunakan pisau dan gunting, kedua ada bedah laser yaitu dengan sinar laser sebagai alat pemotong, dan ketiga ada bedah stapler yang terbaru saat ini, di mana dia menggunakan alat dengan prinsip kerja stapler. Untuk bedah konvensional, di mana saat ini ada 3 teknik operasi yang biasa digunakan, yaitu pertama ada teknik Milligan-Morgan, di mana teknik ini digunakan untuk tonjolan hemoroid di 3 tempat utama, yaitu pada basis massa hemoroid tepat di atas linea mukokutan, dicekap dengan hemostat dan diretraksi dari rektum, di mana kemudian dipasang jahitan transfiksi cagut proksimal terhadap plexus hemoroidalis. Nah, nanti di sini penting untuk mencegah pemasangan jahitan melalui otot sphincter internus. Yang kedua, di sini ada teknik Whitehead, di mana teknik operasi yang digunakan untuk hemoroid yang sekuler ini yaitu dengan mengupas seluruh hemoroid dengan membebaskan mukosa dari submukosa dan mengadakan reseksi sirkuler terhadap mukosa daerah itu sendiri, lalu mengusahakan kontinuitas mukosa kembali. Yang ketiga ada teknik Langenbeck, di mana pada teknik Langenbeck ini hemoroid internus dijepit threader dengan klem. Setelah itu melakukan jahitan jelujur di bawah klem dengan catgut kromik nomor 2 dan kemudian dieksisi jaringan di atas klem. Sesudah itu klem dilepas dan jepitan jelujur di bawah klem diikat. Nah, di mana teknik ini lebih sering digunakan karena caranya mudah dan tidak mengandung risiko pembentukan jaringan parut sekunder yang biasanya menimbulkan stenosis. Selain bedah konvensional tadi, di sini terdapat bedah laser, di mana pada prinsipnya pembedahan ini sama dengan pembedahan konvensional, hanya saja alat pemotongnya menggunakan laser. Saat laser memotong, pembuluh darah jaringan terpatih sehingga tidak banyak mengeluarkan darah, tidak banyak luka dan nyeri yang minimal. Selain bedah konvensional dan bedah laser, di sini terdapat bedah terbaru yaitu bedah stapler, atau bisa disebut sebagai PPH, prosedur for prolapse hemorrhoid, atau juga bisa disebut sebagai hemorrhoid circular stapler. Bentuk alat ini seperti senter, terdiri dari lingkaran di depan dan pendorong di belakangnya, di mana keuntungan teknik ini yaitu mengembalikan ke posisi anatomis, tidak mengganggu fungsi anus, tidak ada analisis cap, nyeri minimal karena tindakan dilakukan di luar bagian sensitif, tindakan berlangsung cepat sekitar 20-45 menit. Pasien pulih lebih cepat sehingga rawat inap di rumah sakit semakin singkat. Untuk teknik pembedahan stapler dilakukan dengan cara di mana jaringan hemoroid yang prolaps didorong ke atas dengan alat yang dinamakan dilator, kemudian dijahitkan ke tunika mukosa dinding anus, kemudian alat stapler dimasukkan ke dalam dilator. Dari stapler dikeluarkan sebuah gelang dari titanium diselipkan dalam jahitan dan ditanamkan di bagian atas saluran anus untuk mengokohkan posisi jaringan hemoroid tersebut. Bagian jaringan hemoroid yang berlebihan masuk ke dalam stapler, sehingga dengan memutar sekrup yang terdapat pada ujung alat, maka alat akan memotong jaringan yang berlebih secara otomatis.
Dengan terpotongnya jaringan hemoroid, maka suplai darah ke jaringan tersebut terhenti sehingga jaringan hemoroid mengeropis dengan sendirinya. Meskipun jarang terjadi, tindakan stapler atau bedah stapler ini memiliki risiko juga, yaitu pertama, jika terlalu banyak jaringan otot yang ikut terbuang akan mengakibatkan kerusakan dinding rektum. Kedua, jika muskulus sphincter ani internus tertarik dapat menyebabkan disfungsi baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Ketiga, seperti pada operasi dengan teknik lain, infeksi pada pelvis juga pernah dilaporkan. Keempat, BPH atau bedah stapler bisa saja gagal pada hemoroid yang terlalu besar karena sulit untuk memperoleh jalan masuk ke saluran anus, dan kalaupun bisa masuk, jaringan mungkin terlalu tebal untuk masuk ke dalam stapler. Terapi operasi dengan hemoroidektomi hasilnya sangat baik, namun dia dapat mengalami kekambuhan sekitar 2-5%. Oleh karena itu, pada pasien-pasien hemoroid atau yang dengan mengalami benjolan pada daerah anus, sebaiknya memeriksakan dirinya lebih dini, jangan sampai menunggu benjolan tersebut membesar, lebih besar, atau sampai berkomplikasi, karena dapat mempengaruhi tindakan operasi dan meningkatkan risiko kekambuhan. Sekian penjelasan dari saya. Agar teman-teman tidak ketinggalan materi terbaru, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi.